Ya, puji Tuhan. Selamat siang juga saudara yang ikut ibadah dari rumah atau dimanapun saudara berada. Senang bisa bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya selalu mengatakan kepada kita hidup ini sebuah perjalanan. Hidup sebuah perjalanan dan saya umpamakan kita sedang mungkin membawa kendaraan di jalan yang belum pernah kita lalui, belum pernah kita lewati. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita arah ke Brastagi sana itu bus-bus itu mereka seenaknya jadi tikungan karena mereka sudah hafal semua tikungan. Sementara kita hati-hati karena kita belum hafal semua tikungannya, kan begitu. Itulah bedanya kalau orang menjalani jalan yang sudah biasa dilalui. Tetapi perjalanan hidup kita kan akan menjalani sesuatu yang belum kita tahu. Kita nggak tahu besok seperti apa, minggu depan seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita harus menjalani hidup, karena memang Tuhan berikan kita hidup. Ada waktunya barangkali ketika kita menjalani hidup tiba-tiba ada tumpukan tanah di jalan yang mau kita lewati, kita harus memperlambat kendaraan kita. Atau mungkin ada jalan rusak, kita harus memperlambat kendaraan kita. Dan kita nggak pernah tahu, itulah hidup. Itulah hidup saudara. Saya ingin kita pahami ini betul. Supaya apa? Supaya ketika kita memutuskan ingin berjalan, bahwa ternyata ada berapa resiko yang harus kita hadapi. Tetapi apakah gara-gara ada resiko kita nggak jadi berjalan? Nggak juga. Karena itu hari ini saya ajak kita belajar dari firman Allah tentang jalan Tuhan. Menjalani jalannya Tuhan. Hidup di jalannya Tuhan. Saya mengajak kita belajar dari 2 Samuel pasal 22 ayat 22 sampai 22. Saudara-saudara, bagus sekali kalau saudara punya kesempatan nanti baca semua kitab 2 Samuel 22. Sebab sebenarnya isinya ini adalah seperti testimoninya Daud, kesaksiannya Daud, bagaimana dia menjalani hari-harinya dia bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, menarik, Daud ini sebenarnya kalau dikatakan orang yang gampang sakit hati, Daud ini udah pasti gak jadi raja. Karena apa? Saya coba ambil 3 peristiwa dalam hidupnya Daud. Kalau barangkali untuk kita ini kita sudah terganggu hati kita. Yang pertama adalah ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja. Tuhan mengutus seorang nabi ke rumah orang tuanya. Dan kemudian ketika nabi ini menceritakan maksud kedatangannya, maka orang tuanya begitu bangga. Dan mulai dipanggil saudara-saudaranya Daud. Dari mulai pertama dan seterusnya. Yang fisiknya, secara fisik orang-orang hebat. Dan waktu itu Nabi Samuel sudah berpikir, wah ini dia salah satu ini pasti jadi raja. Tetapi kemudian Tuhan katakan begini, jangan lihat fisiknya. Masih ada anak mereka satu lagi, itu yang aku mau. Coba tanya mereka, ditanya. Masih ada anak yang lain? Oh ada. Kok nggak diundang? Ya, gimana ya, dia lagi mengerjakan pekerjaan lain. Karena dianggap secara fisik gak memenuhi syarat. Tetapi Nabi Samuel mengatakan kita gak akan makan sebelum dia datang. Begitu datang, Nabi Samuel kaget. Yang datang itu Daud secara fisik jauh di bawah saudara-saudaranya. Dan dia mulai ragu. Ketika Tuhan katakan, oh rapi dia. Dia mulai ragu. Tapi Tuhan katakan, jangan lihat fisik. Lihat hati. Aku melihat hati, bukan melihat tampang luar. Enggak lihat casing. Lihat memori. Lihat saldo. Enggak. Saldo pasti uangnya, tabungan. Saudara, lihat hati. Tuhan lihat hati. Akhirnya, ya Nabi Samuel urapi dia jadi raja. Saudara-saudara, coba bayangin, seandainya kita di posisi Daud, di rumah kita ada acara, kita nggak diundang. Kita nggak masuk hitungan. Memang Alkitab mengatakan Daud pada masa itu wajahnya masih kemerah-merahan.
Badannya nggak sebaik, fisiknya nggak sebaik abang-abangnya. Tapi kok nggak diundang? Keterlaluan nggak itu Bapak? Kalau dia mau sakit hati. Yang kedua, ketika dia akhirnya masuk ke istana, menjadi prajurit, bawa senjatanya Saul, kemana-mana ikut. Lama-lama dia ikut mulai berperang, lama-lama dia punya pasukan sendiri dan dia mulai berperang. Dan dia berhasil. Orang-orang mulai memuji-muji dia dengan mengatakan, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini membuat Saul mulai terganggu. Karena apa? Dia sudah merasa Daud ini jadi ancaman bagi dia. Saudara-saudara, ketika dia merasa bahwa Daud jadi ancaman, apa yang dilakukannya? Berapa kali dia mencoba membunuh Daud, betul? Ketika duduk tiba-tiba dilempar pakai tombak, tapi Daud menghindar dan Daud lari. Sampai satu ketika terjadi peristiwa ketika Raja Saul mengejar Daud dengan pasukan untuk membunuh Daud. Saul tidak mengerti kalau Daud sedang bersembunyi di satu gua. Dan ketika tengah malam Daud ingin keluar, dia kaget. Ternyata Saul sedang tertidur dengan para pengawalnya di pintu gua, tertidur. Bisa saja waktu itu Daud membunuh Saul yang ingin membunuh dia. Tapi Daud tidak. Dia katakan, dijauhkan Tuhan daripadaku, mengusik hamba yang durapinya. Itu peristiwa yang kedua. Dia tidak sakit hati walaupun Saul perlakukan begitu. Yang ketiga, ketika anaknya Absalom berambisi jadi raja menggantikan dia. Absalom menghasut rakyat, puluhan ribu masyarakat ketika dari pihak dia mulai menyerang istana, bukan saja yang merebut istana, tapi dia menyuruh supaya pengikutnya membunuh ayah kandungnya. Saudara-saudara, waktu itu prajuritnya Daud katakan sama Daud, mereka mungkin banyak, tapi mereka bukan orang yang ahli berperang. Sementara Tuanku punya kami orang-orang yang jago berperang. Kita lawan aja. Daud katakan enggak. Tinggalkan aja istana, kasih sama dia. Jangan seorang pun mengusik anakku. Daud memilih lari meninggalkan istananya. Tapi Absalom enggak puas. Dia tetap mengejar Daud sampai tengah hutan. Sampai singkat cerita saudara, akhirnya Absalom terbunuh oleh prajuritnya Daud. Apakah Daud bahagia? Enggak. Dia menangis, mengapa anakku mati? Walaupun anaknya itu ingin membunuh dia. Hati yang seperti ini kan gak gampang saudara. Betul? Gimana saudara? Gak dianggap dalam pesta keluarga. Udah bekerja baik untuk Saul, pengen dibunuh. Anak kandung sendiri yang dibesarkan dikasih makan juga ingin membunuh dia. Tapi dia bisa tenang menjalani hari-hari dia. Karena apa? Karena dia katakan begini, ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dari sini saya ambil tema khotbah kita. Mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Jadi tidak mau seperti orang fasik yang jauh dari Tuhan. Tapi aku ada di jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Saudara-saudara, dari kesaksian dia ini kita akan belajar. Karena dia di jalan Tuhanlah, maka dia bisa melewati berbagai permasalahan dalam hidup. Karena di jalan Tuhanlah dia bisa tetap berhasil dan terus berhasil. Saudara-saudara, apa yang terjadi di jalan Tuhan? Sehingga Daud dengan sangat bangga mengatakan, tetapi aku, sebab aku mengikuti jalan Tuhan. Saudara, berulang kali saya katakan pada kita, kalau kita mengaku punya Tuhan, tapi kita tidak menikmati indahnya punya Tuhan, enggak menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tidak merasa ada berkat Tuhan, penyertaan bagi kita, saya katakan kita rugi. Kita rugi. Saya pernah mungkin bersaksi, sudah satu ketika saya punya teman.
Saya ketemu dia di satu tempat di Jakarta, di satu kantin begitu. Dia sedang menangis seorang diri, mojok. Saya datangi dia. Saya bilang, Pak, ada apa, Pak? Biasa naluri pendeta, saudara. Lihat orang menangis, dia datangin. Pak, ada apa, Pak? Bapak ada masalah apa? Dia cerita. Dia bilang, tahun lalu persis tanggal seperti ini. Anakku tenggelam ketika menyelam di laut Lombok. Anak pertama saya, waktu itu umurnya 20 tahun. Seandainya dia hidup hari ini 21 tahun dia. Dia menangis, dia menangis. Dia bilang, yang buat saya paling sedih Pak Elim, dia bilang, saya terlalu disiplin sama dia, mengajak dia hidup berhemat. Tapi begitu dia meninggal, saya mulai tersadar, untuk apa aku kerja keras kalau anakku tidak menikmati kekayaanku. Saya tidak kaya-kaya banget Pak, tapi cukuplah. Tapi anakku belum pernah menikmati kekayaanku. Dia sudah meninggal. Dia mulai cerita. Satu ketika dia masih SMA, saya lihat mau sekolah, saya kaget. Sepatunya sobek, mangap di depan. Udah gitu. Saya panggil dia, Nak, sepatumu kenapa? Kok enggak ngomong sama papa? Enggak apa-apa, masih bisa pakai kok. Waktu itu dia bilang, saya bangga sekali. Waduh, anak saya luar biasa. Bangga sekali saya. Anak saya luar biasa. Sederhana penampilannya. Tapi setelah dia meninggal, saya menyesal. Kenapa enggak saya desak dia untuk beli sepatu? Artinya begini saudara, dia katakan, untuk apa saya punya uang kalau anak saya sampai meninggal tidak menikmati uang saya? Itu kekecewaan, itu kesedihan dia ternyata. Saudara, saya akan katakan pada saudara, Tuhan kan punya segalanya. Untuk apa saudara mengaku punya Tuhan? Kalau saudara tidak menikmati indahnya hidup di jalan Tuhan. Amin. Nangkap maksud saya saudara? Karena itu Daud beri kesaksian. Aku di jalannya Tuhan. Maka dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak statement yang dibuat oleh Daud. Karena itu ada 3 hal hari yang kita belajar. Dari 2 Samuel 22 ini. Saya cuma ambil 3 aja. Mengapa Daud memilih hidup di jalannya Tuhan? Yang pertama adalah, mari kita lihat di dalam ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia menjadi perisai. Bagi orang yang berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan jadi perisai bagi dia. Saudara tahu arti perisai? Perisai itu tameng, penangkis dari serangan lawan, serangan musuh. Daud orang yang berperang, Daud seorang prajurit. Di samping dia bisa menyerang, dia juga harus tahu caranya bertahan tentunya. Dan dia katakan, aku punya perisai yaitu Tuhan. Kalau saya kembali dalam tema kita hari ini, berjalan di jalannya Tuhan. Saya umpamakan di kiri, di kanan dan di kiri ada perisai membentengi jalanku. Sehingga orang-orang yang dari luar ingin menyerang aku tidak akan bisa kena. Karena aku cuma perisai yang membentengi aku. Amin saudara. Saya di jalannya Tuhan kata Daud. Sebab aku di jalannya Tuhan. Karena aku di jalannya Tuhan maka Tuhan menjadi perisai bagiku. Karena itulah Daud mengatakan, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Sebab engkau adalah perisai yang melindungi aku. Kenapa Saul tidak berhasil membunuh dia? Karena Daud tahu ada Tuhan sebagai perisai dia. Kenapa Absalom tidak berhasil membunuh dia? Walaupun bawa pasukan puluhan ribu orang. Karena Daud punya perisai yang melindungi dia. Kenapa musuh-musuh yang lain tidak berhasil membunuh Daud? Karena dia punya perisai, itu Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, mungkin tidak kita sadari, pasti pernah ada orang yang tidak suka sama kita. Mungkin saja menginginkan kematian kita.
Tapi sebagai anak Tuhan, harusnya kita menyadari, aku ada hari ini karena Tuhan jadi perisai bagiku. Amin, saudara. Aku ada hari ini karena Tuhan menjadi perisai membentengi jalanku. Karena aku berjalan di jalannya Tuhan, maka Dia menjadi perisai bagiku. Saudara jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melindungi saudara kalau saudara bergerak atau berpindah dari jalan Tuhan pada jalan saudara. Itulah sebabnya saudara, Alkitab mengatakan, jalanmu bukan jalanku. Betul? Jalanmu bukan jalanku. Artinya apa? Jangan pernah berharap Tuhan datang ke jalan saudara dan menjadi perisai bagi saudara di situ. Enggak akan. Yang Tuhan mau, mari engkau pindah ke jalanku. Bukan meminta aku datang ke jalanmu. Tapi engkau pindah ke jalanku, maka di jalanku aku akan jadi perisai bagimu. Saudara-saudara, simple sebetulnya ikut Tuhan. Simple sekali. Tuhan tidak punya syarat macam-macam kok. Tuhan enggak punya syarat macam-macam. Berapa kali saya katakan pada kita, ikut Tuhan itu simple, tapi nyaman. Ikut Tuhan sangat simple, saudara. Tuhan enggak kasih syarat macam-macam. Tuhan hanya ingin, yuk berjalan di jalanku. Cukup. Dan saatnya kalau kita berjalan jalan Tuhan. Yang pertama yang Daud katakan, Tuhan perisai bagiku. Tuhan perisai yang melindungi aku. Lihat. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia menjadi perisai bagi orang yang berjalan di jalannya. Karena jalannya Tuhan itu sempurna. Amin, saudara. Jalan Tuhan itu sempurna. Tidak ada yang kurang di jalannya Tuhan. Ayo di jalannya Tuhan, saudara. Di jalannya Tuhan itu sempurna. Yang kedua, Tuhan membuat jalanku rata. Ayat 33-34. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara, berdiri di bukit. Daud menceritakan pengalaman dia di daerah Palestina sana. Ada banyak bukit-bukit, kalau saudara mungkin yang pernah ke Israel lihat itu cuma sekarang sudah didesain aja bagus kan. Tapi zaman dulu saudara bayangin. Itu bukit-bukit, kenapa Daud memakai istilah, aku tidak takut kepada, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena gedamu dan tongkatmu telah melindungi aku. Saudara, orang kalau berjalan dari satu tempat ke sana itu harus lewat bukit-bukit, saudara tahu kepleset dari bukit kan jatuh. Tapi dia pakai istilah di sini, dia buat jalanku rata. Sehingga aku seperti, kakiku seperti kaki rusa yang berjejak di bukit. Artinya apa? Rusa itu jalan di bukit itu enak aja dia. Betul? Naik, turun, berjejak. Dan Daud mengatakan, kalau aku di jalan Tuhan, Tuhan buat jalanku itu rata. Seperti kaki rusa aku berjejak. Artinya apa, saudara? Dalam menjalani hari-hari kita. Tadi saya katakan, hidup ini kan sebuah perjalanan. Kalau kita di jalan Tuhan, jalan yang sempurna tadi, Tuhan ratakan semuanya untuk kita. Tuhan buat semuanya bagus. Tuhan persiapkan segalanya. Sehingga kita nggak tersandung, nggak kepleset. Walaupun ada orang-orang ingin menjatuhkan kita. Tapi Tuhan ratakan dulu semua, supaya kita berjalan tidak terjatuh, tidak tersandung. Amin, saudara. Bahkan Alkitab juga mengatakan, kalaupun kita jatuh tapi Tuhan gak biarkan sampai tergeletak. Itu kalau kita di jalannya Tuhan. Tuhan ratakan semua jalan kita. Semua rencana-rencana Tuhan yang kita jalani. Tuhan buat semua berjalan dengan baik. Amin, saudara. Ketika saudara membuka bisnis usaha, kalau saudara buka itu di jalannya Tuhan, Tuhan buat semuanya bagus. Tuhan ratakan segalanya. Tuhan ratakan segalanya. Luar biasa. Kalau saudara baca sekali lagi, saya dorong saudara coba baca 1 Samuel 22 deh. Itu bagus sekali. Ini testimoninya Daud. Ini cerita Daud bagaimana dia menjalani hari-harinya dia. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi dia. Saya kira Tuhan kita sama.
Tuhan Daud juga Tuhannya kita. Amin. Tuhan yang melakukan banyak hal dalam hidup Daud, maka Tuhan yang sama juga akan menjaga kita. Supaya kaki kita nggak goyah, saudara. Kemanapun kita melangkah, langkah kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan buat rata. Kemanapun kita diutus, kalau saudara mungkin harus bepergian, tapi di sana pun Tuhan membuat kakimu berjejak seperti kaki rusa yang tidak akan kepleset. Kadang-kadang kita nggak tahu orang buat jebakan dalam hidup kita, saudara. Orang buat jebakan. Tapi kalau di jalannya Tuhan, Tuhan pagari semuanya itu. Tuhan nggak akan izinkan. Tuhan nggak izinkan ada yang jahat terjadi pada kita. Amin, saudara. Dia buat jalanku rata. Yang tadi yang bergelombang dibuat rata. Yang tadi ada curam dibuat rata. Itulah sebabnya ada ayat mengatakan, yang akhirnya kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan apa? Tanah yang bergelombang diratakan, tanah yang bergelombang ditimbun. Supaya jalan kita rata. Jalan Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan satu keluarga lah. Ini sudah lama sih, mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi waktu itu dia bercerita ke saya begini, Pak, saya bersyukur kami punya orang tua yang takut akan Tuhan, yang beriman. Dan kami jujurnya diajar sejak kecil untuk juga beriman kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, dia bilang, sehingga kalaupun kami hari ini hampir semua ikut pelayanan di gereja, itu karena orang tua kami yang memang mengajar kami beriman. Cuma dia bilang, tapi Pak, saya agak sulit mendefinisikan, saya punya adik paling kecil. Hidupnya kok susah terus ya. Kadang-kadang oke lah kami jual satu bagian harta peninggalan orang tua, ke orang tua juga lumayan, kasih sama dia gitu ya. Tapi gak lama lagi udah susah lagi hidupnya. Akhirnya kami rembukan, kami bantu lagi. Tapi habis susah lagi hidupnya. Kenapa ya? Jadi teman saya ini bilang gini, saya gak ngerti Pak, kenapa ya? Gimana caranya? Saya bilang begini, Pak, saya coba urut cerita Bapak bahwa orang tua Bapak orang beriman. Dan orang Bapak orang-orang beriman juga. Nah saya pengen tanya, adik Bapak yang bungsu ini apakah orang beriman? Apakah dia hidup di jalan Tuhan? Maksud Bapak gimana? Gini saya bilang, orang tua Bapak ada di jalan Tuhan. Oke. Dan orang-orang Bapak juga di jalannya Tuhan. Apakah adik bungsu juga ada jalannya Tuhan? Aktif di gereja? Nah itu masalahnya Pak. Memang dia lain sendiri adik ini. Oh saya bilang, pantasan Pak. Bapak pindahkan berkat dari jalan Tuhan ke jalannya dia. Gak cocok Pak, habis sebentar. Saya bilang sama dia begini, Pak gini aja. Bawa aja dia pindah ke jalan Tuhan Pak. Pasti diberkati seperti orang Bapak. Karena gak mungkin kita meminta Tuhan Pak memberkati dia di tempat lain. Bisa masuk akal saudara? Ya kadang-kadang saudara kita pengen diberkati Tuhan, tapi kita gak mau di jalannya Tuhan. Kita pengen dijaga Tuhan, tapi gak mau jalannya Tuhan. Kita ingin Tuhan ratakan semua masalah kita, tapi kita gak mau pindah ke jalannya Tuhan. Kita ingin minta Tuhan pindah ke jalannya kita. Apakah itu mungkin saudara? Jangan pada berpikir demikian. Sebab Tuhan tidak akan mau. Yang ketiga saudara, mengapa Daud mengatakan aku hidup di jalannya Tuhan? Karena di jalannya Tuhan ternyata mengajar tanganku berperang. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku kuat. Melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Saya ulangi, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Saudara saya tangkap di sini, Tuhan mengajar tanganku berperang. Tadi saya katakan orang-orang mulai mengeluh-elukan Daud lebih besar dari Saul. Karena apa? Ternyata karena Tuhan mengajar dia berperang. Saya ambil satu contoh, peperangan Daud pertama kali adalah
walaupun belum peperangan masih perkelahian ketika dia menghadapi Goliat. Saudara tahu ceritanya? Sesungguhnya waktu itu Daud belum menjadi bilangan prajurit. Setelah itulah, setelah menghadapi Goliat, maka dia direkrut menjadi prajuritnya Saul. Waktu itu sebenarnya orang tua dia menyuruh Daud untuk mengantar makanan sekaligus melihat kabar abang-abangnya yang jadi prajurit, betul? Tapi ketika dia sampai di medan pertempuran, dia kaget. Dia kaget kenapa semua prajurit Israel itu bersembunyi. Dan kemudian dia lihat dengan sangat pongahnya, sombongnya. Ada seorang Goliat yang berbadan besar, menghina umat Tuhan, mengejek umat Tuhan. Saudara, Daud gak bisa diam. Ketika dia mau, Daud, aku tahu kau berani, tapi ini bukan tempat mainmu. Ini bukan arenamu. Dia katakan, tidak bang. Saya pakai bahasaku, bahasa Batak. Tidak bang. Enggak bang. Ini nggak bisa dibiarkan bang. Orang ini melecehkan kita bang. Menghina nama Tuhan ini bang. Harus kuhabisi nih bang. Ah, ini bahasa orang Medan. Iya kan? Akhirnya dia maju ke depan anak kecil. Dia bilang, hei, apa kau? Wah, ini kan marga Simomora. Dia katakan, kau boleh datang dengan pakaian perang. Aku datang dengan nama Tuhan. Wow, Daud kecil. Saudara-saudara, kenapa dia berani? Karena dia jalan Tuhan. Dia tahu Tuhan akan jadi berperang. Saudara-saudara tahu, waktu itu Goliat berpakaian perang resmi. Pakai perisai, pakai ketopong, hanya mata yang kelihatan. Dengan pedang ini, sampai dia disuruh, oke lah Daud kau pakai pakaiannya Saul, nah biar agak, kalau main pun agak berimbang sedikit kan gitu kan. Dia bilang enggak, aku enggak perlu pedang, aku enggak perlu perisai. Aku datang dengan nama Tuhan kok. Dia cuma pakai alat sederhana, yang mungkin itu temannya main-main di hutan, untuk apa, membidik burung atau apa, yaitu ali-ali. Kalau sekarang istilahnya ketapel. Betul? Saudara, diketawain. Tapi siapa yang menang? Sekali ayun kena di jidat. Jatuh rubuh. Akhirnya dikejar sama Daud, langsung dibunuh pakai pedang Goliat sendiri. Siapa ngajar dia? Tuhan mengajar aku berperang. Saudara, kadang dalam hidup ini orang bisa sepele pada kita. Orang gak menganggap kita. Tapi Tuhan akan mengajar kita untuk berperang. Tentu berperang bukan dengan senjata, saudara. Kadang-kadang kita dihadapkan pada satu masalah yang membuat kita harus buat keputusan. Yang membuat kita harus menjawab sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Dan kita nggak tahu harus bagaimana. Tapi percayalah, kalau ibu bapak saudara di jalan Tuhan, Tuhan mengajar saudara bagaimana cara menyelesaikannya. Tuhan berikan engkau pikirannya. Tuhan berikan engkau hikmat dari Tuhan untuk bisa menyelesaikannya. Saudara, saya mengalami ini berulang-ulang. Sehingga ketika selesai saya mulai terdiam. Saya katakan, Tuhan kok bisa ya? Akhirnya saya sadar Tuhan mengajar saya berperang. Jujur saudara, kadang-kadang kalau khotbah seperti ini pun bisa terucap saya sesuatu yang tidak terpikirkan saya sebelumnya. Makanya kadang-kadang habis khotbah itu saya duduk di ruangan, saya merenung. Kok bisa saya ngomong itu ya tadi ya? Karena belum pernah ada di pikiran saya. Saya yakin Tuhan taruh di mulut saya karena ada di antara saudara memang memerlukan nasihat itu. Saya yakin. Karena saya nggak punya. Saya merasa saya bukan orang pintar, tapi saya hanya merasa Tuhan pasti mengajar saya untuk apa yang saya katakan. Saya ingin katakan pada saudara juga, nggak usah takut menjalani hidup selama engkau di jalannya Tuhan. Nggak usah takut hadapi masalah apapun. Kalau engkau di jalannya, karena Tuhan akan mengajar engkau untuk berkata apa dan untuk melakukan apa. Amin saudara. Percayalah, kita punya Tuhan. Hiduplah di jalannya Tuhan. Akhirnya saya ulangi saudara, 3 hal ini saudara tidak boleh abaikan. Yang pertama, Tuhan menjadi perisai bagiku kalau aku jalannya Tuhan. Yang kedua, Tuhan membuat jalanku rata kalau aku di jalannya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengajar tanganku berperang kalau aku hidup di jalannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.